Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan status bencana kelaparan di jalur Gaza. PBB menegaskan 500.000 penduduk Gaza merupakan korban blokade penuh Israel. Informasi lainnya, pemirsa, ratusan keluarga sandera dan aktivis berunjuk rasa di depan markas militer Israel di Tel Aviv. Mereka menuntut pemerintah segera membebaskan sandera yang masih ditahan di Gaza. Asap tebal membumbung di langit Gaza City usai serangan udara Israel berbarengan dengan laporan IPC yang menyatakan wilayah tersebut resmi mengalami kelaparan. Meski klaim itu ditepis Israel sebagai kebohongan di tengah ratusan ribu warga yang kian terancam krisis pangan parah. Asap tebal membumbung di langit kota Gaza usai serangan udara Israel pada Minggu 24 Agustus 2025. Dua hari setelah Integrated Food Security Base Classification atau IPC mengumumkan bahwa kota tersebut dan sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan. Lembaga Pemantau Pangan Global itu menyatakan krisis diperkirakan akan meluas dengan 514.000 warga atau hampir seperempat populasi Palestina di Gaza telah terdampak kelaparan. Jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September. Pemerintah Israel menolak temuan tersebut dan menyebutnya palsu serta bias. Menurut Israel, IPC hanya mengacu pada data parsial yang sebagian besar diberikan Hamas tanpa mempertimbangkan masuknya bantuan pangan baru-baru ini. Diketahui, perang di Gaza sendiri dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan menculik sekitar 250 sandera. Sejak saat itu, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. PBB menetapkan jalur Gaza dilanda bencana kelaparan. PBB menegaskan krisis pangan akut yang menjerat lebih dari 500.000 penduduk Gaza adalah dampak langsung dari blokade penuh Israel terhadap masuknya bantuan makanan sejak Maret lalu. Be in no doubt that this is irrefutable testimony. It is a famine, the Gaza famine. It is a famine that we could have prevented. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Selasa 19 Agustus mengumumkan status bencana kelaparan di jalur Gaza.
Lembaga internasional itu menegaskan krisis pangan akut yang menjerat lebih dari 500.000 penduduk Gaza merupakan dampak langsung dari blokade penuh Israel terhadap masuknya bantuan makanan sejak Maret lalu. Deklarasi ini menjadi penanda pertama kalinya bencana kelaparan resmi dikonfirmasi di Timur Tengah oleh otoritas dunia. Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu atau IPC, sebuah inisiatif yang didukung PBB, melaporkan kelaparan telah melanda kegubernuran Gaza, termasuk kota Gaza yang dihuni hampir 1 juta jiwa dan kini menjadi sasaran serangan besar-besaran Israel. IPC memperingatkan jika blokade dan operasi militer tidak dihentikan, kondisi serupa dapat meluas ke Deir al-Balah dan Khan Yunis pada akhir September. Dalam laporannya, IPC menyebut sedikitnya 20% rumah tangga di Gaza menghadapi kekurangan pangan ekstrim. Selain itu, sekitar 30% anak balita mengalami malnutrisi akut. Sementara, tingkat kematian akibat kelaparan maupun penyakit terkait telah melewati ambang batas krisis. Data yang dihimpun sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2025 menunjukkan setiap 10.000 penduduk Gaza terdapat 2 orang dewasa atau 4 anak balita meninggal per hari. Namun, tim IPC mengakui menghadapi kendala dalam menghimpun data lengkap angka kematian. Badan tersebut juga memperingatkan bahwa kelaparan berpotensi memengaruhi hampir 2/3 wilayah Gaza pada akhir September, dengan jumlah korban terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 600.000 orang. Sementara itu, Organisasi Bantuan Kemanusiaan Internasional menilai hampir seluruh dari 2,2 juta penduduk Gaza sudah berada dalam kondisi rawan pangan parah. Kepala Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, menegaskan bencana ini sepenuhnya bisa dihindari jika tidak ada hambatan sistematis dari Israel terhadap masuknya makanan ke wilayah Palestina. Sementara itu, Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyatakan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang tergolong kejahatan perang yang serius. Ratusan keluarga sandera dan aktivis berunjuk rasa di depan markas militer Israel di Tel Aviv. Mereka menuntut pemerintah segera mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan sandera yang masih ditahan di Gaza. Keluarga sandera Israel bersama para aktivis menggelar aksi protes di depan markas militer Israel
Gerbang Begin, Tel Aviv pada Sabtu malam 23 Agustus 2025. Mereka mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan di Gaza. Ratusan orang berkumpul sambil menabuh genderang dan membawa poster berisi foto-foto sandera serta slogan bernada kritik terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Massa juga menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Sebelumnya, Netanyahu menyatakan pada Kamis lalu bahwa Israel akan segera memulai negosiasi demi pembebasan seluruh sandera di Gaza sekaligus mengakhiri perang. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan tentara yang bertugas di Gaza. Netanyahu juga menegaskan telah bertemu para komandan untuk merampungkan rencana perebutan kota Gaza dan menundukkan Hamas. Pada Rabu, militer Israel memanggil 60.000 pasukan cadangan. Langkah itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah tetap melanjutkan rencana operasi meski menuai kecaman internasional. Mobilisasi puluhan ribu pasukan cadangan diperkirakan memakan waktu beberapa pekan. Memberi kesempatan bagi para mediator untuk menjembatani usulan gencatan senjata, sementara yang telah disetujui Hamas, namun belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Israel. Proposal gencatan senjata tersebut mencakup penghentian pertempuran selama 60 hari, serta pembebasan 10 sandera yang masih hidup dan 18 jenazah yang ditahan Hamas. Sebagai imbalannya, Israel akan melepaskan sekitar 200 tahanan Palestina dengan masa hukuman panjang. Menurut data Israel, total ada 50 sandera yang masih berada di Gaza, dengan 20 orang diantaranya diyakini masih hidup. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Israel menyetujui rencana untuk menaklukkan kota Gaza dan mengabaikan upaya regional untuk gencatan senjata serta kesepakatan penyanderaan. Lantas mengapa Israel ingin sekali menguasai kota Gaza? Baru-baru ini Menteri Pertahanan Israel menyetujui rencana untuk menaklukkan kota Gaza dan mengabaikan upaya regional untuk gencatan senjata serta kesepakatan penyanderaan. Militer Israel juga telah memulai tahap pertama operasi kereta perang Gideon kedua, menargetkan daerah perkotaan terbesar di Gaza dengan serangan udara dan artileri sambil mengamankan posisi di pinggiran kota. Melansir The News Arab, ribuan warga melarikan diri atau mengungsi secara paksa ke wilayah selatan sebelum dan selama serangan berlangsung. Meskipun Hamas menerima proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera dari mediator Arab, Israel tetap melanjutkan rencananya. Lantas, mengapa Israel ingin sekali menguasai kota Gaza? Kota Gaza penting bagi Israel karena beberapa alasan strategis dan politis, di mana pusat kota terbesar dan benteng utama Hamas. Dengan merebutnya,
dipandang sebagai langkah pertama menuju pengambil alihan menyeluruh atas seluruh jalur Gaza, yang bertujuan untuk membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas di sana. Lalu rencana untuk menaklukkan kota Gaza memiliki dimensi politik internal, termasuk memperkuat posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan cara mempertahankan pijakan perang dan menunda tantangan politik dalam negeri. Di sisi lain, para analis menyebutkan bahwa Israel akan memberikan tekanan kepada Hamas melalui ancaman invasi dan memastikan kelangsungan hidup politik Netanyahu. Meski Israel bertujuan untuk mengalahkan Hamas, menurut para pengkritik bukan itu alasan utama. Israel merekayasa pemindahan massal dan menggunakan ancaman invasi darat sebagai pengaruh dalam negosiasi. Meskipun pendudukan penuh atas Gaza hampir mustahil dilakukan karena tantangan logistik dan kekurangan personel. Namun, rencana tersebut masih bertujuan untuk membunuh ribuan warga Palestina tanpa ada indikasi bahwa Israel akan menahan diri dari tindakan tersebut. Para ahli juga mengatakan bahwa banyak orang Israel percaya Netanyahu mengejar perang untuk kelangsungan hidup politik. Bahkan Netanyahu tidak peduli dengan penderitaan warga Gaza dan bahwa penentangan terhadap perang tidak sekuat yang seharusnya. Semakin lama serangan berlanjut, maka semakin besar pula tekanan untuk gencatan senjata. Israel mengesahkan pembangunan 3.401 unit rumah baru di tepi barat melalui proyek E1 yang dinilai akan memutus wilayah Palestina menjadi dua. Hal ini memicu sorotan internasional karena dianggap menghalangi terbentuknya ibu kota Palestina di Yerusalem Timur. Israel mengesahkan rencana pembangunan 3.401 unit rumah baru di kawasan tepi barat Palestina melalui proyek bernama E1. Proyek ini akan menghubungkan Yerusalem dengan permukiman Ma'ale Adumim sekaligus memutus wilayah tepi barat menjadi dua bagian. Rencana tersebut dipandang akan menghalangi terbentuknya ibu kota Palestina di Yerusalem Timur yang selama ini menjadi tuntutan utama dalam perundingan damai. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut pengesahan proyek E1 sebagai pesan tegas kepada negara-negara yang berencana mengakui Palestina. Ia mengatakan bahwa negara Palestina sedang dihapus dari meja perundingan dengan aksi yang nyata. Proyek E1 sudah dirancang sejak lama, bahkan saat Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun pelaksanaannya berulang kali tertunda karena tekanan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional.
Keputusan tersebut muncul menjelang sidang umum ke-80 PBB pada September mendatang, di mana sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Finlandia berencana mengakui Palestina sebagai negara. Langkah pengakuan itu dianggap perlu untuk mengakhiri agresi dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Pengesahan pembangunan permukiman juga berlangsung di tengah operasi militer besar-besaran Israel di jalur Gaza. Sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi akibat gempuran pasukan Israel. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nazirzadeh menyampaikan bahwa Teheran telah membangun fasilitas produksi senjata di beberapa negara yang tidak diungkapkan lokasinya, sekitar 2 bulan setelah perang udara dengan Israel. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nazirzadeh menyampaikan bahwa Teheran telah membangun fasilitas produksi senjata di beberapa negara yang tidak diungkapkan lokasinya, sekitar 2 bulan setelah perang udara dengan Israel. Dalam wawancara dengan Young Journalist Club, Nazirzadeh menegaskan rudal tetap menjadi prioritas utama pertahanan Iran dan menyebut pabrik senjata itu kemungkinan akan diumumkan resmi dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa uji coba hulu ledak canggih dilakukan sepanjang tahun lalu dan menilai Israel akan kesulitan menghadapi rudal Iran jika konflik Juni lalu berlangsung lebih lama. Nazirzadeh menambahkan bahwa Iran tidak menggunakan rudal terbaru Qasim Basir selama perang tersebut. Meski senjata itu diklaim memiliki jangkauan 1.200 km dan presisi tinggi. Pernyataan itu muncul setelah Angkatan Laut Iran menguji rudal jelajah di Teluk Oman pada 21 Agustus. Latihan pertama sejak berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Sebagai informasi, konflik sebelumnya menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran akibat serangan Israel. Sementara, serangan balasan Teheran menimbulkan puluhan korban di Israel. Amerika Serikat turut melakukan serangan ke fasilitas nuklir Iran sebelum akhirnya menengahi gencatan senjata pada 24 Juni. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memimpin langsung uji coba rudal pertahanan udara terbaru, sebuah langkah yang disebut Pyongyang sebagai bagian dari penguatan kemampuan tempur militernya.
pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memimpin langsung uji coba rudal pertahanan udara terbaru pada Minggu 24 Agustus, sebuah langkah yang disebut Pyongyang sebagai bagian dari penguatan kemampuan tempur militernya. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa sistem senjata anti udara baru tersebut mampu merespon secara cepat terhadap ancaman dari udara. Dalam uji coba itu, rudal diklaim efektif menghadapi berbagai target, termasuk drone tempur maupun rudal jelajah, sehingga mempertegas upaya Pyongyang meningkatkan pertahanan udaranya. Uji coba ini berlangsung hanya sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang dijadwalkan pada Senin 25 Agustus. Kehadiran agenda diplomatik tersebut membuat langkah Kim semakin mendapat sorotan, terutama terkait pesan politik yang ingin disampaikan Korea Utara kepada Washington dan Seoul. Awal bulan ini, Kim juga sempat melontarkan kecaman keras terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ia menyebut manuver itu sebagai bukti nyata sikap sangat bermusuhan dan konfrontatif terhadap negaranya. Dalam kesempatan yang sama, Kim menegaskan kembali komitmen Pyongyang untuk mempercepat pembangunan kekuatan nuklir, menandakan bahwa Korea Utara tetap memandang ancaman eksternal sebagai alasan utama memperkuat arsenal militernya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.